Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Ibu pada mata pelajaran biologi. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai ekosistem. Lalu materi apa aja sih yang akan kita bahas pada video kali ini? Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai 4 bahasan. Yang pertama adalah pengertian ekosistem, kemudian ada komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem, kemudian ada macam-macam interaksi dalam ekosistem, dan yang terakhir ada tipe-tipe ekosistem. Oke, kita masuk pada bahasan pertama ya, yaitu apa itu ekosistem. Jadi ekosistem ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang artinya rumah dan sistema yang artinya sistem. Sistem yang terdiri dari komponen-komponen yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Jadi ekosistem ini merupakan suatu sistem yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Di dalam suatu ekosistem terdapat komponen-komponen ekosistem. Nah, komponen-komponen ekosistem ini terbagi menjadi 2, yaitu ada komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah komponen ekosistem yang bersifat hidup. Nah, komponen biotik ini menurut fungsinya dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada produsen, konsumen, detritivor, dan dekomposer. Kemudian selanjutnya ada abiotik. A itu artinya tidak, biotik hidup. Jadi komponen ekosistem yang tidak hidup. Contohnya apa aja sih? Contohnya ada tanah, kemudian ada air, udara, suhu, sinar matahari, dan juga kelembaban. Jadi sesuatu yang tidak hidup itu termasuk ke dalam abiotik ya. Selanjutnya yaitu satuan organisasi kehidupan dalam ekosistem. Jadi di dalam suatu ekosistem ini terbentuk suatu organisasi dari tingkat rendah sampai tingkat tinggi. Yang pertama yaitu tingkatan individu. Kemudian setelah jadi dari individu naik lagi ke populasi. Populasi ini merupakan sekumpulan organisme sejenis yang mendiami suatu habitat. Kemudian setelah itu naik lagi ke komunitas. Komunitas ini merupakan kumpulan dari beberapa populasi yang menempati suatu habitat tertentu. Nah, selanjutnya naik lagi dari komunitas itu naik lagi ke ekosistem. Nah, ekosistem ini merupakan interaksi antara komunitas dengan lingkungan biotik dan abiotiknya. Setelah dari ekosistem naik lagi ke bioma. Bioma ini merupakan sekelompok ekosistem daratan pada sebuah benua yang mempunyai struktur dan ketampakan. Dan yang terakhir ada biosfer. Biosfer ini merupakan kesatuan dari berbagai ekosistem yang ada di seluruh muka bumi ini. Jadi dari beberapa ekosistem ini maka terbentuk suatu biosfer ya. Selanjutnya yaitu interaksi antar ekosistem. Jadi di dalam suatu ekosistem ini terjadi suatu interaksi. Apa aja sih interaksinya? Yang pertama yaitu interaksi antar komponen abiotik. Contohnya apa? Contohnya yaitu jika intensitas cahaya matahari yang mengenai suatu perairan meningkat, maka akan menyebabkan atau mengakibatkan laju penguapan meningkat. Maka dari peristiwa tersebut terbentuklah awan yang apabila dalam jumlah banyak ini dapat menghalangi sinar matahari ke bumi. Sehingga apabila intensitas cahaya matahari ke bumi berkurang, maka akan menyebabkan hujan yang akhirnya kembali lagi ke perairan. Yang kedua yaitu interaksi antara komponen abiotik dengan biotik. Contohnya apa? Contohnya yaitu apabila setiap tumbuhan mengambil air dari lingkungannya atau air dari dalam tanah, tapi tumbuhan juga membebaskan air ke lingkungannya atau ke udara dalam bentuk uap air bersama uap air dari sumber yang lain, maka hal tersebut akan terbentuk awan dan turun sebagai hujan.
Akhirnya air meresap ke dalam tanah atau kembali lagi ke tanah. Di samping itu tumbuhan juga mengambil zat hara dari tanah, namun juga mengembalikannya lagi ke dalam bentuk ranting, dedaunan, dan juga sisa tumbuhan yang telah lapuk dan mengalami penguraian. Dan yang terakhir yaitu interaksi antar komponen biotik dengan komponen biotik. Nah, interaksi antar komponen biotik dalam ekosistem dapat dibedakan menjadi dua macam. Apa aja sih? Nah, yang pertama yaitu interaksi intraspesifik. Interaksi intraspesifik yaitu interaksi antar individu dalam satu spesies. Misalnya yaitu dalam koloni lebah atau pada koloni rayap. Yang kedua yaitu interaksi interspesifik. Jadi interaksi interspesifik ini yaitu interaksi antar individu yang berbeda spesies, terbagi menjadi 4, yaitu ada predasi, kompetisi, simbiosis, dan juga netral. Nah, predasi contohnya yaitu interaksi antara seekor harimau. Nah, harimau ini sebagai predator dan kijang itu sebagai mangsanya ya. Jadi harimau memakan kijang. Yang kedua ada kompetisi. Kompetisi ini merupakan interaksi antar individu yang berupa persaingan. Yang ketiga ada simbiosis. Simbiosis ini merupakan kehidupan bersama antara dua makhluk hidup atau lebih yang berbeda spesies dalam hubungan yang sangat erat. Dan yang terakhir ada netral, contohnya yaitu seekor cacing dengan belalang di sawah. Jadi mereka ini sama-sama hidup berdampingan tanpa adanya gangguan ya. Selanjutnya yaitu macam-macam simbiosis. Nah, simbiosis ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada simbiosis mutualisme. Nah, simbiosis mutualisme ini adalah hubungan simbiosis yang saling menguntungkan. Contohnya apa sih? Contohnya yaitu antara lebah dan bunga. Kedua yaitu adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme ini merupakan hubungan simbiosis yang menguntungkan salah satu pihak saja, tetapi pihak lain juga tidak dirugikan. Contohnya yaitu ikan hiu dengan ikan remora. Dan yang terakhir yaitu simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme ini merupakan simbiosis yang menguntungkan satu pihak saja, tetapi pihak yang satunya lagi dirugikan. Contohnya yaitu benalu pada inang tanaman, pada tanaman mangga misalkan. Jadi kenapa merugikan? Sebab ketika benalu ini menempel pada tanaman mangga, maka otomatis sumber makanannya, zat haranya juga tersedot gitu ya, terambil oleh benalu ini dan menyebabkan tanaman ini menjadi tumbuhnya itu tidak baik ya. Selanjutnya yaitu tipe-tipe ekosistem. Nah, secara garis besar ekosistem ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada ekosistem darat, ekosistem perairan, dan ekosistem buatan. Nah, ekosistem perairan ini dibedakan lagi menjadi 2, yaitu ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Oke, kita masuk ke ekosistem darat. Nah, apa sih ekosistem darat itu? Jadi, ekosistem darat ini merupakan ekosistem yang lingkungan fisiknya berupa daratan. Nah, berdasarkan letak geografisnya, garis lintangnya, ekosistem darat ini dibedakan menjadi beberapa bioma. Apa aja? Yang pertama ada bioma padang rumput, bioma gurun, bioma tundra atau bioma kutub, bioma hutan hujan tropis, bioma hutan gugur, dan yang terakhir yaitu bioma taiga. Selanjutnya yaitu ekosistem perairan. Nah, ekosistem perairan ini diantaranya ada ekosistem air tawar. Contohnya apa? Contohnya yang pertama ada danau. Danau ini merupakan suatu badan air yang menggenang dan luasnya mulai dari beberapa meter persegi hingga ratusan meter persegi. Kemudian zonasi danau juga dibagi menjadi yang pertama ada zona litoral, zona limnetik, serta zona profundal.
Yang kedua ada sungai. Nah, sungai ini merupakan suatu badan air yang mengalir ke satu arah. Secara umum, sebuah sungai bisa dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian atas atau hulu, bagian tengah, dan bagian hilir. Selanjutnya ada ekosistem air laut. Nah, ekosistem air laut ini tidak dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Kemudian, ekosistem air laut juga dibagi menjadi beberapa zona, yaitu yang pertama zona interdal, zona neritik, zona pelagik, zona fotik, zona bentik, dan zona afotik. Ekosistem perairan yang selanjutnya yaitu ada estuari. Estuari ini atau muara adalah tempat bersatunya sungai dengan laut. Komunitas yang hidup di estuari antara lain ada ganggang dan fitoplankton, serta cacing, kerang, kepiting, dan juga ikan. Yang keempat yaitu pantai. Nah, pantai ini merupakan pertemuan antara ekosistem daratan dan juga ekosistem akuatik. Ekosistem pantai ini sangat dipengaruhi oleh siklus harian arus yang pasang dan surut. Dan yang terakhir yaitu ekosistem buatan. Ekosistem buatan ini merupakan ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia untuk kebutuhan manusia. Yang pertama ada bendungan, kemudian sawah irigasi, perkebunan. Nah, perkebunan ini bisa saja perkebunan sawit atau perkebunan apa saja ya. Kemudian ada tambak. Tambak ini bisa tambak ikan, tambak udang, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada ladang ya. Dari semua ekosistem yang telah disebutkan tadi, di dalamnya terdapat komponen-komponen ekosistem yang saling berinteraksi satu sama lain. Sekian yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Apabila ada pertanyaan, kalian bisa menuliskannya pada kolom GCR dan kita akan memulai diskusinya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.